warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang instrumen pasar uang yang beranggotakan Firda Kalfadia, Siti Nurmariyatul, Azhara Zulfina, M. Yazid Abdus Syukur, dan Nuramitasari. Bagi yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Pengertian dari SBI adalah suatu mekanisme yang menggunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Namun, BI telah menghentikan peredaran penerbitan SBI bertenor kurang dari 9 bulan per Februari 2011. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka yang digunakan untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana, maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. Kemudian ada karakteristik SBI yang satuan unit sebesar 1 juta, berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan, penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto, diterbitkan tanpa warkat, artinya SBI diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri, dan bukti kepemilikan lain pemegang hanya berupa catatan elektronis, dapat dipindah tangankan, negotiable. Kekurangan tentu dan kelebihan yang diperoleh dari SBI dalam bentuk bunga atau diskonto. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI menggunakan mekanisme suku bunga SBI atau BI rate. BI akan mengumumkan terkait suku bunga SBI yang diinginkan dan kemudian dijadikan acuan para pelaku pasar untuk mengikuti lelang. Kekurangan dari SBI dari suku bunga adalah faktor yang mendeterminasi tingkat investasi. Jika suku bunga meningkat, maka investasi menurun karena kurang begitu menguntungkan lagi untuk melakukan investasi. Jika kredit sulit dicapai, maka investasi cenderung menyertakan bunga yang lebih tinggi, dan berlaku sebaliknya. Yang kedua ada interbank call money IBC. Call money memiliki arti pinjaman. Interbank call money adalah instrumen pasar uang yang melakukan meminjam dana dalam jangka waktu pendek untuk menutupi kekurangan dana oleh suatu bank akibat kekalahan dalam clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang diikuti oleh beberapa bank. Fungsi dan manfaat IBC memberikan simpanan bagi yang memberikan peminjaman sebagai bentuk penanaman dana dengan tingkat suku bunga tertentu. Dengan call money, perusahaan dapat menggunakan uang yang dipinjamkan untuk investasi. Perusahaan yang meminjam dana mendapat donasi dari bank lain sehingga dapat menutup kekurangan meskipun harus segera dikembalikan. Dengan begitu maka dapat terus mengembangkan bisnisnya. Karakter dari IBC, dana hanya dipinjamkan kepada bank yang kalah dalam clearing dan kekurangan dana untuk membayar sanksi kekalahannya. Dana yang diberikan tidak boleh melebihi besarnya kalah clearing hari itu. Jangka waktu peminjaman tidak lebih dari 7 hari untuk dilunasi, tapi jika tidak melunasinya pada masa jatuh tempo, maka menjadi pinjaman biasa. Instrumen yang digunakan sebagai jaminan bisa berupa promes. Kelebihan IBC memiliki kelebihan dana dan meminjamkannya dapat menjadikannya sebagai investasi dan dapat membantu perusahaan lain. Dana yang berlebihan juga bisa digunakan untuk membeli saham. Selain itu juga bisa membuka lowongan pekerjaan. Kekurangan dari IBC,
dapat mengancam peminjam terlilit hutang jika tidak membayar pinjaman uang kepada kreditor sesuai jatuh tempo. Baik, yang ketiga ada commercial paper atau CP. CP adalah promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual kepada investor dalam pasar uang. Dengan demikian, CP pada dasarnya merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu pada saat CP jatuh tempo. Jangka waktu CP ini berkisar beberapa hari sampai 270 hari. Fungsi dan manfaat CP digunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan eksternal jangka pendek yang dapat diperoleh relatif lebih cepat dan mudah dibanding dengan sumber pembiayaan jangka pendek lain. Karakteristik CP jangka waktu jatuh tempo CP ini berkisaran beberapa hari sampai 270 hari. Penjualan CP dilakukan secara umum dengan sistem diskonto, namun diantaranya menggunakan bunga seperti halnya kredit. Dalam pelaksanaannya, seringkali CP diterbitkan dalam backup fasilitas kredit lain dari bank yang jumlahnya mendekati sama nilai CP yang diterbitkan. Dalam perkembangannya di beberapa negara, CP diterbitkan dengan dukungan aset perusahaan lain, misalnya piutang dan lain sebagainya. Bahkan perkembangan terakhir, CP diterbitkan dengan bank garansi atau jaminan dari perusahaan induknya. Namun kasus ini terjadi bila investor tertentu meminta jaminan dari CP yang dibeli dengan jumlah besar. Penerbit CP dapat dilakukan secara langsung kepada investor maupun secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara. Kelebihan dari CP adalah penerbit tingkat bunga CP lebih rendah daripada prime rate, yaitu tingkat bunga kredit dikenakan perbankan kepada nasabah utama, sehingga biaya dana akan lebih murah. Tidak perlu menyediakan jaminan, penerbitannya relatif mudah karena prinsipnya melibatkan penerbit dan investor. Jangka waktu jatuh tempo fleksibel dapat diperpanjang atas persetujuan investor. Bagi investor, menawarkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan misalnya sertifikat deposito, treasury bills dapat dijual kembali tanpa perlu menunggu jatuh tempo. Tingkat keamanannya relatif tinggi, umumnya perusahaan dengan rating yang tinggi. Kelemahannya, kepentingan investor dan penerbit antara lain. Bagi investor merupakan instrumen yang tidak disertai dengan jaminan. Kemungkinan penerbit melakukan rekayasa laporan keuangan untuk melakukan keadaan likuiditas dan kemampuan perolahan labanya. Bagi perusahaan penerbit, CP merupakan sumber dana jangka pendek sehingga perusahaan kurang leluasa untuk dijadikan sebagai modal investasi. Yang keempat, ada fasilitas simpanan Bank Indonesia atau FASBI. FASBI adalah fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia. FASBI merupakan intervensi langsung Bank Indonesia di pasar uang antar bank untuk menyedot kelebihan likuiditas perbankan dengan menawarkan imbalan bunga. Dalam kerangka kebijakan moneter, FASBI juga menjadi batas koridor bawah dari suku bunga aturan BI rate. Fungsi dan manfaat FASBI. Sejak 2002, IR diubah menjadi FASBI. Fungsi IR sebagai instrumen pendukung SBI masih melekat pada FASBI, namun pendukung operasi kebijakan
ekspansi moneter dalam FASB ditanggalkan dan selanjutnya diganti dan sebagaimana kebijakan sebelumnya digunakan SBI repo. Karakteristik FASB: jangka waktu FASB maksimal 7 hari semenjak diselesaikan transaksi. Nilai diskonto dan nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan rumus diskonto murni. Nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto dikali jangka waktu. Bank Indonesia tidak menerbitkan warkat dalam FASB melainkan bukti perdebitan dan pengkreditan rekening giro bank. FASB tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, tidak dapat dicairkan, bersifat final dan tidak dapat dikembalikan. Kelebihan dari FASB untuk melakukan kontraksi dan ekspansi moneter melalui kegiatan pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank. Intervensi rupiah pada awal dimaksud untuk mengganti SDI bilateral. Fasilitas ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia pada saat dianggap perlu, mengingatkan jangka waktu BI terpendek adalah 1 bulan. Kekurangan FASB adalah perdagangan ini tidak dapat diperdagangkan dan berjumlah jangka waktunya pendek. Yang kelima ada banker acceptance atau BA, artinya reserve bank yang ditarik oleh seseorang eksportir dan importir atas suatu bank untuk membayar barang atau membeli valuta asing yang diberi tanda accepted apabila bank menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang. BA berkisar jatuh tempo BA berkisar 30 sampai 180 hari. Fungsi dan manfaat BA: fungsinya sebagai banker accepted yang dapat diperjualbelikan dengan jaminan pihak bank importir dan pihak importer sendiri. BA karakteristiknya tergolong juga sebagai surat wesel berjangka. Umumnya importir sebagai fasilitas kredit dari suatu bank ketika dia mengurus LC-nya di bank tersebut. Kelebihan dan kekurangan BA. Kelebihannya mengurangi resiko perdagangan bagi impor karena importir menerima garansi dari bank atas pembayaran yang diimporkan. Resiko importir kepada accepting bank dan eksportir dapat segera mendapatkan dana dengan cara mendiskontokan. Kekurangannya, pembayaran diskon fee yang dikenakan dari nilai nominal BA didiskontokan sebelum jatuh tempo. Yang terakhir, yang keenam, repurchase agreement atau repo. Repo adalah perjanjian antara dua counterparties yang salah satunya setuju untuk menjual piranti pasar uang lain pada tanggal dan waktu tertentu dan sekaligus setuju untuk membeli kembali pada tanggal dan harga tertentu pula. Fungsi dan manfaat repo, di mana pihak pembeli akan memperoleh instrumen efek sebagai jaminan atas jumlah dana yang diserahkan kepada pihak penjual pada saat yang disepakati. Bila sejumlah dana dibayarkan kepada penjual, maka instrumen efek tersebut dikembalikan kepada pembeli dan penjual. Karakteristik repo, transaksi pada pasar uang sekunder dengan perjanjian bahwa si penjual harus membeli surat
berharga yang berkaitan dengan tanggal dan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian kelebihan dari repo akan berada di bawah nilai jaminannya. Salah satu yang mempengaruhi nilai transaksi repo ini tentunya jaminannya. Kekurangannya membayar aset tersebut, namun jika tidak membayar, sahamnya harus dijual untuk membayar transaksi repo. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.